Gimana kabar kalian pagi ini? Ibu harap semuanya dalam keadaan sukacita ya. Oke, sebelum kita memulai pelajaran kita hari ini, kita mau sama-sama berdevosi dulu. Kita mau datang ke hadirat Tuhan, meminta pertolongan Tuhan supaya kita dimampukan menjalankan aktivitas kita sepanjang hari ini. Sebelumnya, Ibu Devi akan memimpin kita di dalam doa. Mari kita bersatu di dalam doa, lipat tangan, tutup mata, tundukkan kepala, kita berdoa. Selamat pagi Bapak, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Kami bersyukur Tuhan pagi hari ini kami boleh bangun dengan keadaan sukacita. Bapak, sebelum kami memulai belajar hari ini, kami mau sama-sama devosi, kami mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Ajari kami Tuhan, tuntun kami supaya kami boleh memahami isi hati Tuhan. Ini yang menjadi doa kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke, anak-anak, sebelum kita mendengarkan cerita Tuhan hari ini, Ibu Devi mau mengajak semua anak-anak untuk menyanyikan satu lagu. Yuk, kita bernyanyi bersama ya. Yohanes pasal 15 ayat 12. Inilah perintahku, supaya kamu saling mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Ku lihat di wajahmu kemuliaan Tuhan. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Sudah dalam keadaan sukacita dan semangat untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Nah, anak-anak, topik devosi kita hari ini masih sama kayak devosi yang kemarin, yaitu perempuan sebagai penolong. Diberikan judul lagi, yaitu memelihara keluarga dengan baik. Kalau kemarin ada bersangkut pautan dengan tugas dan tanggung jawab sebagai perempuan, begitu. Kalau minggu lalu tugas dan tanggung jawab sebagai laki-laki. Oke, anak-anak, kita hari ini akan belajar dari kitab Amsal 31 ayat 10 sampai 31. Namun karena ayat ini cukup panjang, jadi ibu himbau anak-anak untuk membacanya di rumah saja ya. Baca di rumah ayatnya dari Amsal 31 ayat 10 sampai 31. Nah, anak-anak, kalau di Amsal ini kata-katanya itu sangat indah sekali. Bagi anak-anak perempuan nih, yang perempuan ya, Ibu Devi mau bertanya dulu. Siapa di sini yang mau menjadi perempuan seperti yang diceritakan di Amsal itu? Iya, perempuan yang bijak, perempuan yang menaati segala perintah Tuhan, perempuan yang disenangi, begitu ya. Karena dia sudah melakukan tanggung jawabnya, dia bisa melakukan tugas dan tanggung jawabnya dengan baik, begitu ya. Nah, anak-anak, Alkitab menggambarkan bahwa perempuan itu bukan makhluk yang lemah, yang tidak boleh punya kemampuan apa-apa dan hanya bisa bergantung diam-diam saja kepada suaminya, begitu ya. Kalau kita lihat ayah dan ibu kita, apakah anak-anak melihat ibu kita itu hanya bergantung terus kepada ayah kita? Sepertinya tidak ya. Tidak, karena ibu kita itu adalah ibu yang kuat. Karena di dalam Alkitab pun perempuan itu digambarkan sebagai penolong. Nah, demikianlah yang kita lihat di gambaran sehari-hari. Ayah dan ibu kita. Ibu kita sebagai penolong untuk ayah kita.
ayah kita sebagai pemimpin di dalam keluarga kita. Nah, anak-anak, kalau yang kita baca tadi di Amsal, nanti anak-anak baca sendiri ya. Nah, yang dibaca di situ adalah seorang istri yang cakap adalah seorang perempuan yang sejak muda sudah melatih dan mempersiapkan dirinya dengan banyak keterampilan dan kemampuan. Nah, ini pas sekali ya untuk kita saat ini, untuk anak-anak masih sangat muda, masih bisa memperbaiki diri, begitu ya, masih bisa melakukan hal-hal yang baik. Nah, di sini pun Ibu Devi mau menghimbau kepada anak-anak yang perempuan khususnya. Kalau minggu lalu kita sudah membahas tugas dan tanggung jawab laki-laki ya. Nah, dalam minggu ini kita akan sama-sama membahas tugas dan tanggung jawab secara khusus kepada perempuan dulu. Tapi laki-laki juga perlu sekali untuk mendengarkan ini ya. Nah, anak-anak yang perempuan, kita harus bisa melatih keterampilan dan kemampuan kita. Jadi ketika di sekolah, apakah anak-anak bermain ketika belajar? Tidak, tetapi memperhatikan dengan baik. Kemudian, kalau anak-anak punya keterampilan di bidang tertentu, misalnya kamu pintar menyanyi, kamu pintar menari, begitu ya, itu perlu diasah, ditingkatkan lagi supaya itu bisa menjadi keterampilan yang dapat memuliakan nama Tuhan. Nah, dengan kemampuan kita, dengan bakat yang sudah kita miliki, ketika kita nanti sudah dewasa, kita bisa mempergunakannya, kita bisa mengaplikasikannya di dalam kehidupan kita sehari-hari. Terlebih nanti ketika sudah dewasa, sudah berkeluarga, begitu ya, yang perempuan bisa menjadi pasangan yang baik untuk pasangannya. Nah, kalau contohnya kita lihat saja kepada orang tua kita ya. Kita lihat saja kepada ayah dan ibu kita. Coba lihat ibumu. Apakah ibumu itu sudah menjadi penolong yang baik kepada ayah? Pasti sudah ya, Ibu Devi percaya itu. Nah, anak-anak, di dalam keluargamu pun kamu bisa melihat bahwa contoh yang baik sudah diberikan oleh keluargamu. Oleh karena itu, anak-anak mulai dari sekarang, mari mempersiapkan diri dengan baik supaya kita bisa menjadi perempuan yang takut akan Tuhan, yang melakukan dan melaksanakan tugas dan tanggung jawab kita dengan baik di dalam kehidupan kita, terlebih nanti untuk bekal kita di masa depan. Oke, anak-anak, sekian devosi yang boleh Ibu Devi sampaikan. Nah, sekarang ada satu pertanyaan yang Ibu Devi mau anak-anak nanti jawab di buku devosi ya. Pertanyaannya adalah, seperti apakah istri yang cakap menurut Amsal yang sudah kamu baca tadi? Nah, anak-anak nanti baca ya dari Amsal 31 ayat 10 sampai 31. Kemudian jawab pertanyaan Ibu Devi tadi. Oke? Oke, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa yang baik, kami sungguh bersyukur Tuhan untuk penyertaan Tuhan. Hari ini kami boleh mendengarkan cerita Tuhan. Bapa, ajarkan kami sebagai laki-laki dan perempuan supaya kami boleh mengerti tugas dan tanggung jawab kami. Ajarkan kami juga Tuhan supaya kami boleh menjadi laki-laki dan perempuan yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Ini yang menjadi doa kami Bapa, tuntun kami di dalam belajar kami sepanjang hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke, semangat belajarnya sepanjang hari ini anak-anak. Tuhan Yesus memberkati.